yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita, masih berikan kekuatan kepada kita, masih berikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan barokah subuh ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, anak istri kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah contoh perumpamaan. Ada seorang pengusaha besar. Dia mempunyai 3 anak. Anak yang pertama bernama Harun. Anak yang kedua bernama Astri. Anak yang ketiga bernama Amsol. Dan seorang bapak tadi sangat sayang kepada anak pertama dan kedua, yaitu yang bernama Harun dan Astri. Sedangkan Amsol anak ketiga ini disia-siakan, bahkan nyaris tidak diurus. Padahal anak ketiga ini anak yang paling sayang kepada bapaknya tadi. Cuman sayang bapaknya cuek kepada anak yang ketiga tadi. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika di saat bapaknya tadi meninggal, maka ketiga anak ngikutin ke kuburnya. Di saat sudah selesai pemakaman, maka anak pertama dia pulang, anak kedua dia pulang, sedangkan anak ketiga dia tidak mau pulang. Bahkan diajak oleh orang-orang, yuk kita pulang. Apa kata anak ketiga Amsal tadi? Saya tidak mau pulang. Pokoknya saya mau nemuin bapak sampai akhirnya di akhirat kelak saya harus tetap bersama dengan bapak. Sedangkan anak pertama kedua tadi udah buru-buru pulang saja. Itulah ibaratnya saudara dalam kehidupan kita, bahwasanya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yadba'ul mayyita salasatun. Ada 3 hal yang mengikuti daripada mayit. Fayarju isnani wa yabqa ma huwa wahidun. 2 pulang, yang 1 tetap ikuti. Ini merupakan satu perumpamaan dalam kehidupan kita. Orang tua tadi yang mempunyai 3 anak, yang pertama harpen. Apa harpen itu? Harta benda. Itu yang selalu dijaga, bahkan selalu diperhatikan. Dan yang kedua Astri, anak istri, ini pun juga selalu diperhatikan. Dan yang ketiga Amsol, amal soleh, ini yang biasanya sering disia-siakan. Dalam kehidupan kita saudara, tiap hari kejar harta terus, harta benda. Bahkan saking ngejarnya harta benda, kadang-kadang tidak peduli kepada kesehatan. Berangkat malam, pulang malam. Tujuannya apa? Bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya? Kesehatan pun gak dijaga. Ada Pak satu pemuda. Pemuda ini semangat. Dan pemuda ini dia mempunyai target. Pokoknya sebelum saya nikah, saya harus punya rumah sekian besar, harus punya duit sekian banyak. Sehingga apa? Sehingga dengan targetnya ini begitu semangat tanpa memperdulikan daripada kesehatannya. Sehingga makan seringkali telat.
tidur telat. Kadang-kadang jam 3 malam belum tidur. Tidur sebentar, berangkat lagi. Kenapa? Ngejar target. Memang target tercapai, rumahnya besar mewah, mobilnya ada, uangnya pun banyak, tapi setelah terkumpul semuanya, gak taunya sakit dia. Setelah sakit habis juga akhirnya hartanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam kehidupan kita boleh kita kejar harta, cuman ada batasnya. Kenapa? Kemampuan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini serba terbatas. Semuanya ada batasnya. Dan tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan kita ini. Coba bayangkan kita punya penglihatan terbatas. Kita punya akal terbatas. Kita punya pendengaran terbatas. Pendek kata, dalam kehidupan kita ini pada dasarnya serba terbatas. Sehingga apa? Sehingga tidak pantas seseorang ini kalau sampai merasa sombong, merasa bisa, merasa wah. Kenapa? Karena terbatas, saudara. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Makanya para nabi dan rasul yang pertama kali mengenalkan kepada umatnya, kaumnya, yaitu masalah keimanan. Kenapa? Karena dengan keimanan saudara, maka dia akan mentaati daripada perintah Allah. Makanya Pak, kita ibadah itu bukan karena kebolehan, bukan karena dia kan orang kaya maka rajin ibadah, enggak juga. Oh, dia kan orang pinter makanya rajin ibadah, enggak juga. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena kebolehan terus rajin ibadah. Kenapa? Ada juga orang yang sehat tidak ibadah, ada nggak kira-kira? Bukan berarti dia sakit terus gak ibadah. Karena ada juga orang sakit dia ibadah rajin. Bahkan ini Pak, dulu ada suatu orang, dia itu lumpuh, tapi ojeknya dipapah ke tempat sholat dan dia sholatnya dengan duduk 5 waktu aktif khusyuk. Kenapa? Iman kepada Allah. Sedangkan tukang ojeknya habis ngantar pulang nggak sholat. Kenapa? Dia yang urusannya cuma ojek dia. Artinya apa? Orang sehat kalau iman lemah nggak akan beribadah. Orang sakit kalau punya keimanan yang kuat maka akan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tua rajin ibadah, nggak juga Pak. Ada juga udah tua sakit-sakitan diajak ibadah malas juga. Ada juga anak muda rajin ibadah, ada juga. Ini masalah keimanan saudara. Sehingga saudara, iman ini diibaratkan uang. Jadi kalau kita bicara uang Pak, 500 perak itu juga uang, 10 juta juga uang. Cuma kadar kekuatannya berbeda. Misalnya kita jalan Pak, kita haus, bawa uang, kita bawa uang berapa? 500 perak kita bawa uang. Yang namanya uang 500 perak apa sih bisanya? Kita haus, kita lapar, pingin masuk rumah makan kagak berani. Kenapa? Uang cuma 500. Tapi kalau kita bawa uang 10 juta, dari jalannya pun kelihatan gagah. Dia haus, dia lapar, makan, masuk rumah makan yang mewah. Bahkan masuknya bukan sendirian, teman-temannya pun diajak, ditraktir saudara. Kenapa? Kekuatan uang 10 juta. Itulah ibaratnya kalau iman kita ibarat uang 500 perak saudara. Apa yang bisa kita buat? Ke masjid, pingin kita ke masjid, cuma gak ada kekuatan. Sholat, pingin kita sholat, gak ada kekuatan. Pendek kata, pingin melaksanakan amal-amal soleh, cuman tidak ada kekuatan.
Tapi kalau iman ibarat uang 10 juta, maka apapun perintah Allah Subhanahu wa taala mudah dilaksanakan. Dia berjamaah 5 waktu mudah dilaksanakan. Dia baca Quran mudah dilaksanakan. Dia zikir mudah dilaksanakan. Pendek kata, semua amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah daripada Rasulullah SAW sangat mudah diamalkan. Kenapa? Ibarat imannya itu 10 juta, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kita pikirkan masuk dalam hati, yang kita lihat masuk dalam hati. Kalau kita bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, setiap pembicaraan kita sertakan dengan astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita sertakan Allah dalam pembicaraan kita, maka kebesaran Allah pun juga masuk dalam hati kita. Kita dengarkan kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Kita pikirkan kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Dan kita lihat kebesaran Allah, itu pun juga akan masuk dalam hati kita. Sehingga kalau kebesaran Allah masuk dalam hati kita, maka terbentuklah keimanan, keyakinan dalam hati kita, sehingga kita mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh gini Pak, dulu ada orang nggak suka bola, cuman dia bicara, dan pertama dengerin orang bicara bola, kemudian dia ikut-ikutan bicara masalah bola, memikirkan bola, melihat bola, yang dulunya nggak cinta saudara, akhirnya bola masuk dalam hatinya, sehingga kalau sudah bola masuk dalam hatinya, jam 2 malam dia bangun sholat enggak sampai subuh kesiangan saudara. Satu contoh gini Pak, seseorang ini akan merasa nyaman berbuat segala sesuatu kalau sesuatu itu ada dalam hatinya. Suatu contoh gini, orang yang biasa ke masjid, tiba-tiba dia diajak mancing 5 menit di kolam pancing, agak kuat dia. Kenapa? Karena kolam pancing belum ada dalam hatinya. Tapi kalau seseorang di dalam hatinya udah ada kolam pancing, jangankan cuma 5 menit Pak, sehari semalam Pak kuat di dalam pancingan itu. Berangkat pagi pulang sore, nongkrong di pancingan kuat dia. Kenapa? Karena pancingan sudah ada dalam hatinya. Pada iman-iman kita, Allah perbaiki daripada agama kita. Amin. Allah perbaiki daripada amalan kita. Amin. Kita sebagai suami, kalau kita belum baik, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Istri Allah. kita kalau belum baik, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kita yang belum baik, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah. Amin. Tetangga kita, teman-teman kita yang belum baik, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan target kita semuanya, bagaimana kita selamat daripada api neraka, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.